Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati teman semua para peserta pelatihan auditor yang berbahagia, alhamdulillah masih tetap semangat mengikuti pelatihan hari kedua ini. Ini sudah sangat luar biasa, ya. Jadi tadi sudah dipinta oleh Mas Hadi untuk untuk makan snack gitu ya, untuk minum kopi. Tapi ada satu yang kurang itu Mas Hadi. Yang kurang adalah siapkan aja minyak kayu putih ya, minyak kayu putih supaya nanti kalau ada pinggang yang cenat-cenut atau kepala yang pusing-pusing, nanti bisa ditambah dengan minyak kayu putih. Oke, teman-teman yang berbahagia, izinkan kami pada sesi yang ketiga ini untuk men-share screen terkait dengan materi kita pada siang hari ini, yaitu terkait dengan instrumen akreditasi program studi sebagai kriteria audit mutu internal. Nah, Bapak Ibu, materinya ini terkait dengan bagaimana cara kita mengaudit dengan menggunakan instrumen. Nah, dalam hal ini kami tidak menggunakan instrumen LAM EMBA sebagaimana Bapak Ibu yang Bapak Ibu kirimkan kepada kami, tetapi nanti ini sebagai contoh bagaimana Bapak Ibu nanti melakukan audit dengan menggunakan instrumen BAN-PT. Nah, kenapa ini penting sekali Bapak Ibu terkait dengan materi kita pada siang hari ini? Karena Bapak Ibu, ini yang dipinta adalah dokumen ya. Dokumen apa saja yang diperlukan ketika kita melaksanakan atau ketika divisitasi oleh asesor. Nah, kenapa Bapak Ibu ini penting sekali terkait dengan dokumen? Pertama bahwa ketika kita melakukan audit Bapak Ibu, itu terkenal dengan istilah dengan PLOR gitu ya. Apa tadi PLOR tadi? Ada yang ingat PLOR itu apa? Ada yang ingat? Problem, location, objective, dan oh iya, luar biasa. Hati-hati, ini ada dalam ujian. Nah, jadi Bapak Ibu, terkait dengan bagaimana cara kita menyusun problem, location, objective, dan reference. Nah, Bapak Ibu, ketika kita menyusun objektif dan ketika kita menyusun reference, itu erat kaitannya dengan dokumen apa yang kita butuhkan. Sebagai tips saja Bapak Ibu, ketika kita menyusun reference atau sebagai bahan rujukannya, jangan lupa nanti Bapak Ibu menggunakan bahan rujukan di mana dokumen itu yang kita gunakan sebagai bahan audit. Misalnya saja nanti Bapak Ibu bahan auditnya, karena kan sekarang kita akreditasi tidak hanya menggunakan BAN-PT saja, tetapi menggunakan LAM. Artinya adalah Bapak Ibu tolong dibaca 3 dokumen, bukan 3 dokumen aja, di mana prodi itu akreditasi. Apakah dia di BAN-PT, apakah itu di LAMDIK, apakah itu di LAM EMBA, LAM Infocom, atau LAM SAPA, atau di LAM-LAM yang lain. Jadi Bapak Ibu sekarang para auditornya ini jauh lebih sulit dibandingkan dengan para auditor sebelumnya. Kenapa? Karena nanti para auditor ini akan bekerja dengan kepemilikan instrumen pada masing-masing lembaga akreditasi, baik itu oleh BAN-PT maupun oleh LAM, lembaga akreditasi mandiri. Nah, Bapak Ibu, itu yang kita katakan tadi. Ketika kita menyusun objektif dan reference, tolong gunakan referensi-referensi di mana Bapak Ibu dokumen yang dikumpulkan untuk proses audit. Nah, dalam hal ini ketika kita, ini contohnya sebagai DED-nya, atau data evaluasi diri dari LAM EMBA, maka yang kita gunakan referensinya adalah menggunakan reference LAM EMBA. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, biasanya kenapa dokumen ini dibutuhkan? Bapak Ibu jangan lupa pada saat kita melakukan audit itu ada satu kata kunci Bapak Ibu. Nah, ini ada satu kata kunci yang kemudian bisa meningkatkan, tadi ada pertanyaan, bisa meningkatkan objektivitas kita sebagai seorang auditor. Nah, kalau tahu kata kunci ini ada hadiahnya Bapak Ibu. Hadiahnya Alphard Bapak Ibu. Ya. Pertanyaannya adalah apa kata kunci ketika kita melakukan audit? Apa kata kuncinya?
mungkin sudah dapat ini ya, sudah dapat materinya ya, mudah-mudahan sudah dapat nih. Siapa yang bisa menjawabnya ini akan mendapatkan hadiah Alphard, Bapak Ibu. Siapa yang tahu? Dan ini juga bisa meningkatkan objektivitas kita sebagai seorang auditor. Ada yang tahu? Dua kata saja, Bapak Ibu. Dua kata saja. Apa itu? Bukan? Apa itu? Pada saat kita melakukan audit. Apa? Dua kata saja. Sistematik. Bukan? Objektif. Bukan? Ini pada saat audit ya. Nah, pada saat kita melakukan audit, kemudian kita wawancarai, ada satu kata yang mungkin kita jangan lupakan pada saat melakukan audit. Dan itu pentingnya ketika kita itu terkait dengan dokumen. Apa kata-katanya? Iya. Siapa tadi yang menjawab? Ada, Pak. Hanafi. Mana Pak Hanafi? Ya, alhamdulillah insya Allah akan kami kirimkan hadiah Alphard dalam bentuk brosur. Aduh, Pak. Lemes ya, Pak. Lemes deh. Udah semangat lemes lagi. Udah semangat lemes. Oke, Bapak Ibu. Ini kata-kata show me. Nah, show me itu kan artinya tunjukkan. Apapun Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan audit, ini misalnya di kriteria 3 nih, misalnya kriteria 3 itu dalam BAD-PT terkait dengan mahasiswa. Itu dipinta misalnya proses penerimaan mahasiswa baru. Bapak Ibu silakan bertanya kepada UPPS-nya. Silakan bertanya kepada UPPS-nya bagaimana proses kegiatan ini, bagian kegiatan ini, tapi jangan lupakan kata-kata terakhirnya di situ. Silakan Bapak jelaskan itu, dan kemudian ada kata-kata kunci. Bapak tolong tunjukkan dokumen. Mana dokumennya? Misalnya ini terkait dengan penetapan jumlah mahasiswa baru, mana dokumen terkait dengan jumlah mahasiswa yang drop out, atau mana dokumen penerimaan mahasiswa baru. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, artinya adalah ketika kita melakukan proses audit itu jangan lupakan kata-kata show me-nya. Tunjukkan kepada kami mana dokumennya. Nah, itu Bapak Ibu. Itu yang kedua, kenapa kita penting memahami adanya dokumen pada masing-masing kriteria. Kemudian ketiga Bapak Ibu, betapa pentingnya ketika kita memilih dokumen. Pada saat kita melakukan akreditasi, kami sebagai asesor Bapak Ibu menanyakan dua hal saja Bapak Ibu. Dua hal saja yang kami tanyakan itu. Mana data, mana dokumen. Ada data, nggak ada dokumen, itu nggak sah diakui. Tapi ada dokumen saja, nggak ada data, itu juga nggak sah untuk diakui. Kerjasama. Ada data tapi nggak punya dokumen. Ada dokumen tapi nggak punya data. Dua-duanya nggak diakui oleh asesor. Contoh kerjasama. Data kegiatan kerjasamanya ada. Misalnya dengan dengan perguruan tinggi mana, dengan fakultas mana. Misalnya katakanlah Bapak Ibu kerjasama dengan UIN Raden Fatah Palembang. Ditanya nih, ya kan, apa bentuk kerjasamanya? Ini Pak, kerjasamanya kami sudah melakukan workshop, kami sudah melakukan kunjungan kerjasama, external benchmarking, dan lain-lain. Lalu pertanyaan kita yang kedua, ketika Bapak Ibu menyebutkan ada bukti melakukan kerjasama, lalu kami tanyakan lagi, ada nggak Bapak Ibu dokumen kerjasamanya? Dokumen kerjasama misalnya antara Fakultas Tarbiyah dengan Fakultas Tarbiyahnya IAIN Metro. Ini misalnya. Nah, ketika itu tidak ada, maka seberapa banyak kita melakukan kegiatan, itu tidak diakui oleh asesor. Kenapa? Karena nggak ada dokumennya, nggak ada landasan hukumnya. Begitu juga sebaliknya Bapak Ibu, ada dokumen tapi nggak punya data, nggak punya program. Itu juga nggak diakui. Misalnya Bapak Ibu punya MOU ada 20 nih dengan UIN Raden Fatah Palembang, misalnya di Fakultas Tarbiyah. Tapi 20-nya ini hanya dalam berbentuk dokumen saja, nggak ada program, nggak punya data. Biasanya kami akan bertanya sebagai seorang asesor, Bu, Bapak, mana dokumen kerjasamanya? Ini Pak, ditunjukin misalnya dari 20. Lalu kemudian kami akan menanyakan, dari 20 ini, mana yang sudah terimplementasi menjadi program? Kalau seandainya dikatakan, Pak, ini baru semuanya MOU, maka 20-nya itu tidak diakui oleh asesor sebagai bentuk dari kerjasama. Nah, ini Bapak Ibu, artinya adalah MOU itu, dokumen itu tidak akan pernah diakui oleh asesor BAD-PT kalau tidak ada implementasinya.
Seperti itu Bapak Ibu. Maka pada siang hari ini Bapak Ibu kami akan menjelaskan bagaimana proses akreditasi itu, proses audit itu dengan berbasis dokumen. Dalam hal ini Bapak Ibu yang akan kami share di sini bagaimana dokumen-dokumen yang mesti kita siapkan mulai dari kriteria 1 sampai dengan kriteria 9 versi Ban PT Bapak Ibu. Tapi nanti kami mohon izin Bapak Ibu, mohon izin nanti akan kami juga perlihatkan bagaimana bentuk pentingnya misalnya di kriteria 2 itu terkait dengan sistem penjaminan mutu internal, dokumen-dokumen itu pentingnya di mana, sampai Bapak Ibu nanti akan kami perlihatkan bagaimana mekanisme atau narasi yang Bapak Ibu bangun di dalam DED yang ada di prodi Bapak Ibu yang dikirimkan kepada kami. Jadi nanti kami mohon izin Bapak Ibu untuk memperlihatkan data sedikit saja di DED Bapak Ibu ya. Oke. Bapak Ibu, komponen akreditasi itu seperti ini, bahwa seperti biasa Bapak Ibu, bahwa yang namanya akreditasi itu terdiri dari 2 dokumen utama, yaitu LKPS dalam bentuk PDF, kemudian dalam bentuk Excel, dan kemudian Bapak Ibu dituangkan nanti di dalam laporan evaluasi diri, ya, nanti di LKPS dan di Excel Bapak Ibu, dan kemudian ada juga disebut dengan indikator kinerja tambahan Bapak Ibu. Kemudian nanti pada akhirnya ketika kita sudah melaporkan baik itu LKPS dan kemudian dituangkan di dalam laporan evaluasi diri, kita berkeinginan bahwa akreditasi kita itu meningkat. Misalkan katakanlah akreditasi kita dari B sekali dan kemudian bisa menjadi unggul. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini struktur laporan evaluasi diri dengan Ban PT, ya, dengan Ban PT. Ini strukturnya Bapak Ibu, di mana pada kriteria 1 itu hanya 7 saja Bapak Ibu. Kemudian ada kriteria 2 mulai dari tata pamong, tata kelola dan kerjasama sampai kepada pengabdian kepada masyarakat itu memiliki 8 struktur. Mulai dari latar belakang, kebijakan sampai pada simpulan hasil evaluasi yang tercapai kriteria dan tindak lanjut. Pada kriteria 9 luaran dan capaian tridharma itu hanya 6 saja strukturnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk visi dan misi ini memiliki 7 struktur, 2 sampai 8 memiliki 9 struktur, dan kemudian di kriteria 9 luaran dan capaian tridharma itu memiliki 6 struktur Bapak Ibu. Nah, di Lamdik akan beda, di Lamemba juga akan beda, dan di Lamsama juga akan berbeda Bapak Ibu. Makanya sekarang itu kita sebutkan bahwa yang ada sekarang ini auditornya akan sedikit bekerja lebih keras dibandingkan dengan yang sebelumnya, karena setiap akreditasi itu baik oleh Ban PT dan LAM memiliki karakteristik tersendiri. Tapi mohon maaf izin Bapak Ibu, kalau boleh kami memberikan ulasan sedikit terkait dengan DED Bapak Ibu. Nah, ini kan Lamemba ini kan agak sedikit berbeda Bapak Ibu, ya. Tetapi kalau kami lihat bacaan kami sementara Bapak Ibu, DED yang Bapak Ibu kirimkan ini mirip dengan LED-nya Ban PT, di mana kami melihat kalau nggak salah Bapak Ibu tetap menuliskan ada yang disebut dengan indikator kinerja utama, ya. Padahal kalau nggak salah DED Lamemba itu tidak diminta terkait dengan indikator kinerja utama. Tetapi DED di dalam Bapak Ibu yang Bapak Ibu kirimkan, ini contohnya Bapak Ibu yang Bapak Ibu kirimkan. Ini DED-nya punya Bapak Ibu ini. Nah, Bapak Ibu masih ada istilah-istilah dari punyanya Ban PT. Bapak Ibu tetap menuliskan indikator kinerja tambahan. Nah, ini Bapak Ibu. Ini punya kita. Jadi saya mohon izin Bapak Ibu untuk mereview sedikit nih. Ini terkait dengan IAIN Metro, dokumen evaluasi dirinya atau DED-nya, program studi prodi perbankan syariah, di mana Bapak Ibu kami lihat strukturnya itu itu agak mirip Bapak Ibu menyusun struktur yang ada di Ban PT. Padahal sistematika penyusunannya DED-nya Lamemba dengan LED-nya
Ban PT itu memiliki sedikit perbedaan. Nah, ini kami lihat dari Bapak Ibu, seperti yang kita sebutkan. Oke, data yang punya Bapak Ibu, yang dimiliki oleh Bapak Ibu, nih strateginya, ya kebijakan strategi ini mirip dengan Ban PT Bapak Ibu. Ini mirip. Kemudian disebut dengan indikator kinerja utama. Nah, ini indikator kinerja utama Bapak Ibu. Ini mirip dengan Ban PT. Kemudian ini disebut dengan indikator kinerja tambahan. Nah, ini yang Bapak Ibu tulis nih DED-nya. Nah, padahal Bapak Ibu, ini mohon maaf, mohon izin, kalau kita lihat struktur yang ada di template-nya dokumen evaluasi di dalam EMBA seperti ini. Nih. Ini yang ininya, yang ini ya. Yang punya DED-nya dalam EMBA, ini template-nya. Bapak Ibu. Nah, ini visi, misi, tujuan, strategi. Nah, Bapak Ibu kan nggak ada yang disebut dengan indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan. Tata pamong juga begitu Bapak Ibu. Tata kelolanya seperti itu. Nggak ada yang disebut dengan indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan. Ini yang mungkin Bapak Ibu yang ingin kami katakan bahwa ada karakteristik tersendiri antara laporan evaluasi diri yang ada di Ban PT maupun yang ada di lembaga akreditasi mandiri, khususnya lembaga akreditasi yang ada di dalam EMBA. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi kami mohon izin Bapak Ibu, kami akan melihat yang struktur yang ada di dalam DED-nya Bapak Ibu ya, perbankan syariah. Oke, ini Bapak Ibu terkait dengan Ban PT, baik itu ada lingkungan eksternal, makro dan mikro, mulai dari kemudian turun kepada kriteria 1 sampai kepada kriteria 9. Dan kemudian ini Bapak Ibu yang strukturnya ada indikator kinerja utama, indikator kinerja tambahan sampai kepuasan pengguna. Lagi-lagi Bapak Ibu, untuk DED dalam EMBA itu tidak ditemukan istilah IKU dan IKT. Oke Bapak Ibu. Kemudian untuk instrumen akreditasi program studi, ketika kita melakukan audit mutu internal itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Bisa dengan melakukan monitoring, bisa dilakukan dengan evaluasi diri, bisa dilakukan dengan assessment, dan yang paling penting Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu lakukan dengan menggunakan AMI atau kita sebut dengan audit mutu internal. Bapak Ibu juga bisa melakukan evaluasi dengan menggunakan alat evaluasi lainnya. Salah satu alat evaluasi lainnya dengan menggunakan survei. Nah, Bapak Ibu, ini sudah Bapak Ibu pelajari bahwa siklus audit mutu internal ini terdiri dari beberapa siklus, mulai dari kepentingan dari pihak manajemen, apakah nanti itu auditnya dalam bersifat reguler atau nanti auditnya bersifat penugasan, kemudian nanti menentukan auditor. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu akan mengumpulkan terlebih dahulu yang kita sebut dengan audit dokumen. Setelah audit dokumen itu dilakukan, baru dilakukan audit kepatuhan. Dalam istilah akreditasi, audit dokumen ini kita sebut dengan AK, atau kita sebut dengan asesmen kecukupan. Kalau audit kepatuhan di dalam akreditasi ini kita kenal dengan istilah AL. Nah, ini yang kita sebutkan tadi agak sedikit rumit ketika kita mengumpulkan dari berbagai lembaga akreditasi mandiri, ya. Nanti yang perbankan dengan menggunakan audit dokumennya dengan menggunakan yang ada di dalam EMBA, misalnya Prodipai nanti dengan Lamdik, Usuludin nanti dengan Ban PT. Maka inilah peran serta dari Ketua LPM dan Sekretaris LPM beserta para kapus yang ada di IAIN Metro untuk bisa menempatkan siapa auditor yang benar-benar berkompeten terkait dengan pelaksanaan audit berdasarkan akreditasi masing-masing yang ada di prodi kita di IAIN Metro. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu. Ya. Ini mulai dari dokumen di kriteria 1 Bapak Ibu. Di kriteria 1 itu yang diceritakan terkait dengan UPPS. Nah, ini lagi-lagi Bapak Ibu, kita sering kadang-kadang agak sedikit kelupaan atau miss persepsi terkait dengan dokumen yang dibutuhkan.
Di kriteria 1 itu Bapak Ibu itu jelas sekali yang dipinta oleh UPPSI, yang dipinta oleh BANPT itu di kriteria 1 adalah UPPS. Nah, UPPS itu kita istilahkan unit pengelola program studi, bukan program studinya Bapak Ibu, tetapi disebutkan adalah unit pengelola program studi. Artinya adalah prodi itu di bawah naungan siapa? Apakah naungan di bawah naungan sekolah tinggi, kalau masih dalam berbentuk sekolah tinggi, atau berada di lingkungan fakultas apabila perguruan tingginya itu sudah berbentuk universitas atau institut. Maka dalam hal ini di kriteria 1 itu lebih banyak cerita terkait dengan UPPS. Nah, UPPS itu berarti yang dipinta adalah RIP-nya UPPS, Renstra-nya UPPS, Renov-nya UPPS, serta MONEF ketercapaian visi misi terkait dengan UPPS. Lalu apa bedanya visi yang ada di UPPS dengan visi yang ada di prodi? Sangat beda Bapak Ibu. Yang dipinta untuk visi yang ada di dalam UPPS itu sering kita sebut adalah visi lembaga. Tetapi kemudian pada level prodi itu bukan lagi dipinta visi lembaga, tetapi yang dipinta adalah visi keilmuan. Dan dilantik jelas sekali Bapak Ibu, yang dipinta itu bukan visi lembaga untuk prodinya, tetapi yang dipinta adalah visi keilmuan prodinya. Makanya ketika pada level prodi itu dipinta hanya visi keilmuan, maka pada level prodi itu tidak dibutuhkan rencana induk pengembangan bagi prodi, tidak dipinta renstra atau rencana strategis prodi, tidak diminta renov prodi. Wilayah RIP, renstra, dan renov itu ada pada wilayah UPPS. Nah, maka Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan audit nih, misalnya dengan menggunakan instrumen BANPT, misalnya pada kriteria 1, Bapak Ibu langsung mengatakan, show me dong. Show me-nya apa? Show me-nya minta, mana RIP-nya? Mana rencana induk pengembangannya? Bapak Ibu kemudian minta lagi ya, cerita gitu ya. Lalu Bapak Ibu setelah minta yang show me-nya RIP, lalu Bapak Ibu, mana dong renstranya? Berapa tahun renstranya? Ya, apakah kemudian renstra ini nyambung dengan RIP? Karena sekarang Bapak Ibu seringkali kami menemukan RIP-nya ini nggak nyambung dengan ada di renstra. Nah, nyambungnya di mana Bapak Ibu? Di milestone-nya. Di milestone-nya ini misalnya RIP ini 25 tahun Bapak Ibu, ya, yang terbagi menjadi 5 milestone. Ini ada 5 milestone. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Dengan berbagai variasi tahunnya di sini. Nah, kadang-kadang RIP-nya ini Bapak Ibu nggak sesuai dengan milestone yang kemudian menjadi ruh dalam penyusunan renstra. Maka Bapak Ibu sebagai seorang auditor nanti lihat renstranya. Apakah sama target tahun capaian renstra ini yang selama 5 tahun, apakah nanti nyambung dengan milestone-nya yang pada setiap tahun ini. Jangan-jangan sampai misalnya seperti ini Bapak Ibu contohnya. Jangan-jangan nanti milestone-nya di RIP itu misal Bapak Ibu 2000, misalnya kita katakan 2022 untuk milestone yang pertama ini misal Bapak Ibu 22, 23, 24, 25, 26, berarti pada milestone pertama itu 2022 sampai 2026. Ini milestone pertama. Nah, nanti periksa Bapak Ibu di renstranya, apakah sama renstranya itu 2022, 2026. Jangan-jangan Bapak Ibu nanti milestone-nya 2022, 2026, tahu-tahu renstranya 2021 sampai 2025. Artinya adalah renstra tidak mengikuti capaian milestone yang ada pada rencana induk pengembangan di UPPS. Itu penting sekali bagi seorang auditor untuk bisa meneropong secara objektif keterkaitan nanti antara renstra dan RIP. Ini yang pertama, ya, di kriteria 1. Kemudian di kriteria 2 Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu lihat di kriteria 2, Bapak Ibu nanti tanya, ini Tommy yang mana?
Ya, tolong dong tunjukkan ketika sudah menjelaskan organisasinya, kemudian sudah menjelaskan organisasi dan tata kerjanya gitu ya. Lalu Bapak Ibu tanya, tolong dong mana statutanya dan kemudian di mana ortakernya. Nah, ini dokumen Bapak Ibu ya, dokumen. Nanti kalau misalnya yang kredibel, kemudian kredibel kan ditunjukkan begini Bapak Ibu. Seringkali kalau kita bicara masalah kredibel itu kan ditunjukkan apa Bapak Ibu? Pemilihan dekan dan kemudian pemilihan ketua prodi misalnya. Itu ditunjukkan bahwa kredibilitasnya itu pemilihan dekan itu ditunjukkan dengan kredibel dengan memenuhi berbagai persyaratan. Ya, dengan berbagai persyaratan. Lalu Bapak Ibu, kalau kemudian misalnya ini auditnya sudah menjelaskan terkait dengan kredibilitas yang ada di UPPS, lalu pertanyaan terkait dengan show-me-nya, dokumen ini kan sudah dijelaskan nih. Saya Pak Mujib lah ya, kelihatan Pak Mujib. Ya, boleh dibuka Pak Mujib di unmute boleh? Coba. Oke, sekarang kita coba ya, kita coba. Pak Mujib sebagai seorang dekan di sini, Pak Mujib sebagai auditi, tolong jelaskan prinsip kredibilitas di UPPS Bapak. Silakan Pak. Jadi Bapak jawab terkait dengan pemilihan dekan boleh. Coba. Mulai dari mana? Mulai dari mana? Jawab aja. Bahwa pemilihannya ini berdasarkan di mana persyaratan ini ayo Pak. Ini simulasi aja. Mana sini? Coba. Oh iya ya. Ulang lagi pertanyaannya. Pak Mujib bisa jelaskan kepada kami bagaimana proses pemilihan dekan dan ketua prodi di tempat Bapak? Baik Pak, untuk pemilihan dekan yang ada di tempat kami itu melalui seleksi yang mana para kandidat ini yang sudah mumpuni yang pertama dari sisi administrasi, angkatan, kemudian masa waktu pengabdian. Kemudian Stop. Itu jawaban Bapak. Oke, jawaban Bapak itu ya. Nah, tolong Pak Irfan ada bisa monitor? Pak Irfan monitor. Coba Pak. Di-unmute dulu. Oke, coba Pak Irfan. Coba Pak Irfan sekarang bertindak sebagai seorang auditor, Pak Mujib sebagai seorang auditi. Bertanya sama dengan seperti yang saya tanyakan tadi. Coba Pak. Sampai nggak show me-nya seperti apa? Coba silakan. Silakan Pak Irfan. Pak Irfan tanya seperti yang saya tanya tadi. Pak Mujib di unmute ya. Silakan. Pertanyaan saya sama seperti tadi. Pertanyaannya sama. Ya. baik Pak. Menggunakan syarat-syarat dari Dengar, tanyanya proses saja ya. Pak Irfan proses pemilihan dekan di fakultasnya. Ini kita bicara masalah kredibilitas. Oke, silakan. Coba. Bisa Pak Mujib jelaskan bagaimana proses pemilihan dekan di fakultas fakultas Pak Mujib? Oke Pak. Baik, untuk proses perekrutan dekan yang ada di fakultas kami itu melalui beberapa tahap. Yang pertama seleksi. Kami administrasikan adalah sesuai dengan administrasi baik dari angkatan, terus kemudian masa waktu bekerja itu. Kurang lebih seperti itu Pak. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya Pak Irfan, jangan lupa show me-nya. Coba pertanyaan show me-nya. Bisa Pak Mujib tunjukkan syarat-syarat dari pemilihan dokumen-dokumen syarat dari pemilihan dekan tersebut Pak Mujib? Baik, untuk syarat dari dokumen tersebut itu sudah tertera pada ortaker kita. Jadi siapa yang berhak
masukan kualifikasi calon dekan itu sudah tertera dalam ortaker kita. Bisa saya tunjukkan dan mungkin dokumennya. Ini Pak. Oke. Lalu kemudian undang-undang bisnis layak untuk akreditasi A semua ini. Iya. Amin. Nah, Terima kasih Pak. begitu Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Nah, begitu Bapak Ibu proses kita ketika kita melakukan audit, ya. Penting sekali bagi seorang auditor memenuhi dan memahami dokumen apa saja yang diinginkan pada masing-masing kriteria pada saat kita melakukan audit. Itu Pak Irfan itu baru bertanya ortakernya, belum bertanya nanti terkait dengan misalnya dokumen itu statusnya mana, belum lagi bertanya mana SOP-nya, karena ini kan mekanisme pemilihan. Pak Irfan bisa nanya, Pak Mujib bisa tunjukkan mana SOP-nya misalnya, standar operasional prosedurnya terkait dengan pemilihan dekan itu mana, lalu mana bukti yang lain-lainnya. Nah ini akan menjadi bahan ketika Bapak Ibu melakukan audit. Itulah betapa pentingnya kita memahami dokumen apa saja yang dibutuhkan pada saat kita melakukan audit. Itu yang pertama Bapak Ibu. Seperti yang kita sebutkan pada kriteria pertama yang kita butuhkan, misalnya dokumen secara sederhana itu status dan ortaker. Bapak Ibu bisa bertanya ke dokumen yang lain sesuai dengan isi dokumen yang Bapak Ibu pada saat melakukan audit. Bisa saja nanti Bapak Ibu bertanya terkait dengan ajak, analisis dapatan, kemudian voksi. Lalu pada bagian kerjasama Bapak Ibu bisa tanyakan mana MOU-nya, mana MOA-nya, mana PKS-nya. Bapak Ibu bisa tanya nih, mana bukti kegiatan implementasinya. Seperti yang kita katakan tadi Bapak Ibu, bahwa ketika kita melakukan proses akreditasi, asesmen itu cuma hanya program dan dokumennya. Mana programnya, mana dokumennya. Jadi Bapak Ibu ketika sudah punya dokumen, MOU dan MOA, itu tidak bisa dilakukan asesor kalau tidak ada implementasi atau programnya. Begitu juga sebaliknya, itu tidak akan bisa diakui ada program, ada implementasi, tetapi tidak didukung melalui MOU atau MOA. Nah, lalu Bapak Ibu, misalnya, Bapak Ibu bisa saja di dalam kerjasama itu, kan diminta nih Monef nih, Monef kerjasama. Maka Bapak Ibu bisa minta dokumen pendukung. Mana, misalnya, hasil Monef kerjasama, mana hasil survei kepuasan kerjasama antara kita dengan mitra kita. Nah, kemudian Bapak Ibu di nomor 5 bisa Bapak Ibu mana dokumen penetapan indikator kinerja tambahan, dan kemudian karena indikator itu dipinta, indikator kinerja tambahan itu dipinta Monefnya, berarti kita juga minta mana dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait dengan indikator kinerja tambahan. Lalu yang paling penting Bapak Ibu nih, ini yang paling penting nih, apa itu? Di nomor 6 di penjamu atau penjaminan mutu, di mana dipinta itu 5 unsur Bapak Ibu. Ya, 3 unsur itu menjadi syarat perlu terakreditasi bagi prodi yang diakreditasi oleh Badan PT. Nah, ini Bapak Ibu ya. Tadi pagi kami baru bincang-bincang dengan salah satu prodi Bapak Ibu, dan mereka akan melakukan akreditasi pada bulan ini. Lalu dia meminta dibaca sebentar terkait dengan laporan evaluasi diri. Saya katakan begini, tetapi model seperti ini, cara Anda menuliskan yang kita khawatirkan nanti prodi Anda malah tidak terakreditasi. Karena ada syarat perlu terakreditasinya itu yang tidak dinarasikan dengan sempurna Bapak Ibu. Ya, yang mana itu terkait dengan sistem penjaminan mutunya, sistem penjaminan mutu internya, dan kriteria. Ya, jadi kalau kita diakreditasi oleh BPT itu ada syarat perlu terakreditasi. Salah satunya sistem penjaminan mutu, di mana sistem penjaminan mutunya itu nggak boleh skornya kurang dari 2 Bapak Ibu. Apa yang tidak boleh skor kurang dari 2? Maka tidak bisa memenuhi 3 unsur. Apa 3 unsur itu? Yang pertama terkait dengan siapa organisasinya, kan mutu pada level fakultas misalnya pada prodi.
siapa itu dan mana SK-nya, dan kemudian dibuktikan dengan adanya keempat dokumen, mulai dari kebijakan SPMI, manual SPMI, kemudian standar SPMI dan formulir. Dan yang ketiga apa yang diminta Bapak Ibu? Bukti terlaksananya situs PPEBP. Nah, kalau ketiga unsur ini saja sudah terpenuhi, maka prodi tersebut lolos untuk diseleksi akreditasi. Tetapi kalau seandainya ini tidak bisa dijelaskan secara paripurna dan sempurna oleh prodi, maka prodi tersebut akan terancam tidak bisa terakreditasi atau tidak memenuhi syarat terikat atau tidak terakreditasi berapapun skor yang diperoleh oleh program studi tersebut. Nah, tadi pagi saya review Bapak Ibu, labnya sudah bagus,